Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah akidah. Tema pembahasan kita pagi ini adalah pengertian akidah, urgensi dan ruang lingkup akidah. Baik teman-teman sekalian, langsung saja saya akan membahas yang pertama, yaitu pengertian akidah. Nah, kalau kita membahas pengertian, pasti kita akan membicarakan dua aspek ya. Yang pertama adalah pengertian akidah secara etimologi atau secara bahasa, atau sederhananya adalah terjemahan dari kata akidah itu apa. Ya, itu adalah pengertian secara etimologi atau bahasa. Yang kedua adalah pengertian secara terminologi. Pengertian secara terminologi adalah pengertian akidah ya, sesuai yang kita pahami, yang kita inginkan dalam disiplin ilmu akidah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu pengertian akidah secara etimologi atau secara bahasa, atau lebih sederhananya adalah terjemahan dari kata akidah. Ya. Akidah berasal dari kata aqoda yaqidu aqidatan, yang artinya adalah simpul atau ikatan. Ya. Jadi kata ini akan digunakan dalam struktur bahasa Arab untuk makna-makna ini ya, yang tidak secara spesifik berhubungan dengan akidah yang akan kita bahas gitu ya. Jadi kalau itu artinya simpul, maka dapat menggunakan kata akoda di dalam struktur bahasa Arab gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tapi walaupun pengertian secara etimologi ini adalah pengertian umum, dalam arti adalah arti dari kata akoda yaqidu aqidatan, tapi melalui arti etimologi ini kita sudah dapat menangkap satu pesan ya, satu pesan makna ya, di mana kita dapat memahami bahwa berarti akidah adalah simpul, sesuatu yang menjadi pengikat untuk yang lain gitu ya, atau dalam arti lain juga janji. Akoda juga dapat diartikan sebagai janji ya. Berarti mempunyai akidah adalah mempunyai janji ya, janji yang sangat kokoh. Akoda itu artinya juga kokoh. Nah, karena itu kita dapat memahami berarti akidah adalah suatu keyakinan, sesuatu yang amat kokoh, yang itu dapat menjadi simpul, yang itu menjadi simpul bagi sesuatu yang lain. Oke ya, seperti itu ya. Jadi arti kata etimologi ini menghantarkan kita untuk juga dapat memahami akidah ya secara umum gitu ya. Baik, selanjutnya adalah pengertian akidah secara terminologi ya. Jadi akidah sebagai satu disiplin ilmu, akidah yang sudah spesifik artinya ya, bukan lagi dalam arti ikatan, bukan lagi secara umum. Nah, teman-teman sekalian, arti akidah secara umum biasanya kita juga memahami sebagai keyakinan ya. I'tiqadun jazimun, biasanya seperti itu ya. I'tiqadun jazimun bi ghairi syakkin, keyakinan yang sangat kuat tanpa adanya keraguan gitu ya. Nah, ini masih terminologi ini masih bersifat agak umum ya. Nah, untuk detailnya ya, akidah itu apa? Akidah adalah keyakinan dasar ya, keyakinan dasar ya. I'tiqad adalah keyakinan dasar yang berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan cita-cita yang diyakini secara mendalam sehingga mempengaruhi perilaku. Baik ya, saya ulangi lagi. Akidah adalah keyakinan dasar yang berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan cita-cita yang diyakini secara mendalam sehingga mempengaruhi perilaku. Oke ya. Baik, teman-teman sekalian, di sini kita memahami bahwa
Akidah adalah keyakinan yang ada di dalam pikiran kita, ini yang terdalam, yang paling dasar ya, keyakinan dasar. Keyakinan dasar. Nah, di dalam pikiran kita ini ada banyak sekali keyakinan ya. Tapi ini adalah yang paling dasarnya, yang dia akan mempengaruhi bangunan-bangunan keyakinan di atasnya. Gitu ya. Baik. Yang kedua ada kalimat terdiri dari nilai. Di situ ada nilai-nilai di dalam pikiran kita ya. Nilai-nilai itu berhubungan dengan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, kemudian di situ juga ada prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip hidup. Kemudian berisi juga cita-cita, karena berangkat dari nilai-nilai itu kemudian kita juga mempunyai satu cita-cita. Bagaimana saya hidup, untuk apa saya hidup dan seterusnya itu ya. Nah, beberapa hal ini akan mempengaruhi perilaku kita ya. Kalau kita mempunyai keyakinan A misalnya, maka perilaku kita akan A ya, seperti itu ya. Nah, di situ diyakini secara mendalam. Kita yakin sekali ya. Kalau dalam psikologi ya, disiplin ilmu psikologi ini sudah menjadi sudah menjadi jiwa, atau sudah masuk ke dalam alam bawah sadar. Kita yakin sekali ya, sehingga mempengaruhi perilaku. Ada orang yang yakin sekali bahwa dirinya akan sukses, maka dia akan digerakkan oleh keyakinan itu. Oke? Jadi keyakinan kalau masih belum mendalam, masih di luaran gitu ya, masih tipis-tipis, itu belum mempengaruhi perilaku. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam alam bawah sadar, atau dalam definisi ini diyakini secara mendalam, baru dia akan mempengaruhi perilaku ya. Sebagai contoh simpel mungkin ya, ada orang yang suka pakai pakaian levis yang bolong-bolong itu ya. Nah, dari mana itu? Sebenarnya berangkat dari pikirannya. Mungkin pakaian seperti itu dalam keyakinannya adalah pakaian yang fashionable, menggambarkan mungkin satu kebebasan atau apapun itu ya dalam pikirannya, maka dia menampilkan diri semacam itu. Baik ya, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu, maka semua orang itu mempunyai akidah. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau akidah itu dalam bahasa kekinian, bahasa kontemporer itu sama dengan ideologi. Jadi semua orang punya ideologi dong. Betul. Karena semua orang juga mempunyai keyakinan. Semua orang itu punya prinsip-prinsip hidup gitu ya, yang akan mempengaruhi perilaku dia, karena perilaku manusia itu berangkat dari prinsip-prinsip yang ada dalam pikirannya. Oke, jadi sekali lagi, semua orang berarti mempunyai ideologi. Berarti semua orang adalah juga mempunyai akidah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah akidah dia adalah akidah yang benar atau akidah yang sesat? Nah, ini dia ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita akan menambahkan definisi ini satu tahap lagi ya. Sekarang kita bicara soal akidah Islamiyah. Nah, kalau sudah bicara soal akidah Islamiyah, ini bukan lagi semua akidah, bukan lagi semua ideologi, tapi akidah tertentu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Nah, oleh karena itu akidah Islam dapat kita definisikan sebagai keyakinan dasar yang berisi nilai-nilai, prinsip dan cita-cita ya, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang diyakini secara mendalam sehingga mempengaruhi perilaku. Oke ya. Akidah Islamiyah adalah keyakinan dasar yang berisi nilai-nilai ya, prinsip dan cita-cita yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang diyakini secara mendalam sehingga mempengaruhi perilaku. Oke ya, kalau yang belum jelas dapat melihat tulisan materi saya yang sudah di-display di online learning juga. Baik ya, teman-teman sekalian. Jadi akidah Islamiyah itu sebuah keyakinan yang sudah khusus ya, karena nilai-nilainya itu diatur oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sekarang tidak lagi semuanya menjadi baik, tapi yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Oke ya, teman-teman mungkin bisa melihat contoh saudara-saudara kita yang, mohon maaf, di daerah yang masih terisolir ya, itu menggunakan pakaian tertentu yang tidak memenuhi standar peradaban ya. Nah,
itu bagi mereka mungkin itu adalah baik gitu ya. Kalau teman-teman pergi ke satu negara tertentu misalnya, atau di sini juga banyak ya, ada orang-orang yang memakai busana yang sungguh menurut kita tidak sopan sama sekali ya, dekat dengan pornografi gitu ya. Tapi kalau kita bicara dengan mereka, bagi mereka mungkin itu juga baik gitu ya. Bahkan itu adalah cerminan dari seni yang tingkat tinggi barangkali ya. Nah, itulah kenapa bisa seperti itu, karena di dalam pikirannya dia mempunyai standar nilai mana yang baik, mana yang buruk menurut dia ya. Menurut dia ya. Ya, tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, oleh karena itu akidah Islamnya ini bukan sembarang keyakinan, bukan sembarang ideologi, bukan sembarang akidah, tapi ideologi ya, keyakinan dasar yang kemudian nilai-nilai, prinsip-prinsipnya dan bagaimana orang itu punya cita-cita sudah diarahkan sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan lanjutkan ke ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah cakupan yang akan dibahas di dalam akidah ini apa saja sih. Nah, kita sudah pernah belajar tentang rukun iman ya. Sebenarnya dulu kita sudah memahami itu ya, cakupannya ada 6 itu ya kalau memakai rukun iman ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, dan seterusnya, itu yang 6. Nah, untuk di perkuliahan ini kita pakai ruang lingkup yang 4. Jadi intinya sebenarnya nanti akan ada kesamaan ya. Tapi di sini kita pakai 4 ruang lingkup ya. Yang pertama adalah ilahiyat. Ilahiyat adalah aspek dari akidah yang membicarakan tentang Tuhan, tentang Allah. Ya. Yang kedua adalah nubuat. Nubuat adalah aspek akidah yang bicara tentang kenabian, kerasulan ya, kitab suci itu di situ dimuatnya ya. Kemudian yang ketiga adalah bicara tentang ruhaniyat. Ruhaniyat ini kita akan bicara tentang makhluk gaib ya, ada malaikat, ada jin ya, kita akan bicarakan di situ. Kemudian yang keempat adalah samiyat. Samiyat kita akan bicara tentang alam gaib ya, alam kubur, surga, neraka, nah, dan berbagai hal terkait dengan alam ini ya. Jadi kita pakai ruang lingkup 4. Apa itu? Saya ulangi lagi. Yang pertama adalah ilahiyat, yang kedua adalah nubuat, yang ketiga adalah ruhaniyat, yang keempat adalah samiyat. Nanti kalau kita bahas isinya di sini sebenarnya juga mencakup rukun iman itu. Baik, yang terakhir kita akan membahas urgensi. Nah, urgensi itu apa sih? Urgensi adalah kepentingan. Pentingnya apa gitu ya? Pentingnya apa kita mempunyai akidah dan mempelajari akidah ini. Nah, di dalam pertemuan awal sebenarnya saya sudah singgung sedikit ya. Tapi saya akan ulas lagi di sini bahwa tentu saja itu sangat penting ya. Kenapa? Karena semua perilaku manusia itu berangkat dari akidah gitu ya. Oke. Nah, dengan akidah itu maka bagaimana akidah itu ya, bagaimana akidah itu, apakah itu benar? Kalau akidah itu benar, keyakinan kita benar, nilai-nilai yang kita yakini itu benar, maka perilakunya menjadi benar. Tapi kalau salah, sebaliknya juga menjadi salah. Nah, oleh karena itu kita bisa memberikan beberapa alasan kenapa akidah ini sangat penting ya. Yang pertama, akidah ini merupakan inti dari ajaran Islam yang mengikat seluruh ajaran. Jadi tanpa akidah semuanya menjadi tidak ada gunanya ya. Perilaku kita tanpa akidah yang benar, tanpa kita meyakini adanya Allah, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena itulah akidah adalah yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya akidah itu juga prinsip dasar yang akan mempengaruhi seluruh perilaku kita. Nah, karena itulah akidah itu akan mengarahkan perilaku kita di dalam hidup ini. Dengan demikian akidah itu sangat penting ya, penting sekali. Yang pertama, karena dialah yang mendrive seluruh perilaku kita keseharian ini gitu ya. Nah, kemudian akidah Islamiyah dalam konteks ini juga membuat orang menjadi punya imunitas mentality yang kuat tentu saja ya. Orang yang yakin kepada Allah itu mempunyai daya tahan yang baik, bukan hanya untuk akhirat ya, tapi pada saat hidup di dunia ini ya, karena dia mempunyai keyakinan yang benar, dia mempunyai keyakinan bahwa hidupnya dibimbing oleh Allah ya. Dia tidak akan pernah putus asa karena semuanya itu
ada Allah yang mengatur, dikembalikan kepada Allah. Baik ya, kurang lebih seperti itu, dan tentu saja manfaatnya masih banyak lagi. Ini sekedar contoh, teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dan tentu saja bisa menyebutkan tersendiri apa sih manfaat atau urgensi daripada kita mempelajari akidah dan urgensi atau kepentingan dari kita mempunyai akidah yang benar. Oke, demikian tadi teman-teman sekalian materi kita hari ini. Jangan lupa mengakses materi yang dalam bentuk tertulis ya, sudah saya simpan di online. Mudah-mudahan teman-teman sukses selalu dan senantiasa sehat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.